Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Ijla dari kelas IF 18D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu database yang ditentukan oleh soal. Nah, kebetulan saya sedang melaksanakan ujian akhir semester ganjil, di mana saya ditugaskan oleh Bapak dosen, Bapak Adi Rizky Pratama, untuk mengimplementasikan dari soal UAS menjadi sebuah database. Nah, kebetulan saya termasuk NIM-nya ganjil, di mana soal ganjilnya itu sebuah toko elektronik membuat sistem penjualan komputerisasi. Nah, Anda sebagai programmer diminta merancang database dengan pengolahan tabelnya menggunakan SQL, di mana pemilik toko ini mencatat data penjualan, tabel data penjualan, dan data penjualan barang elektronik, yaitu seperti TV, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain, dengan dapat menghitung pendapatan per bulan. Pemilik toko juga ingin mencatat kasir yang menangani penjualan barang elektronik. Berarti kita di sini membutuhkan sebuah tabel, yang dimana tabelnya itu adalah tabel barang untuk menyimpan data barangnya seperti TV, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain, dan juga tabel kasir, di mana pada soal pemilik toko ini juga ingin mencatat kasir yang menangani penjualan barang elektronik. Berarti kita membutuhkan tabel kasir dan juga tabel transaksi, karena pemilik toko ingin mencatat data penjualan barang elektronik. Oke, kita sekarang buat dulu IRD-nya agar ketika kita sudah membuat IRD, kita mudah untuk mengimplementasikan dan membuat database-nya. Yang pertama, kita membutuhkan data barang atau tabel barang, di mana atributnya adalah kode barang sebagai primary key, lalu ada nama barang, harga barangnya, dan stok barang. Lalu ada data kasir atau tabel kasir, di mana ID sebagai primary key daripada kasir, lalu nama kasir, email kasir, telepon kasir, dan levelnya kasir. Level bisa user ataupun admin. Lalu ada tabel transaksi, di mana tabel transaksi itu untuk mencatat data penjualan barang, yang di dalamnya atau atributnya itu ada nomor transaksi sebagai primary key dari tabel transaksi sendiri, lalu ada ID yaitu foreign key dari tabel kasir, di mana ID ini sebenarnya adalah ID daripada kasir. Lalu kode barang ini juga sama, yaitu foreign key dari barang, yang kode barang ini sebenarnya adalah primary key dari tabel barang. Lalu ada tanggal transaksi, lalu ada jumlah beli, jumlah barang yang dibeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan alurnya atau relationship-nya, di mana tabel barang berrelasi dengan tabel transaksi, yaitu setiap barang mempunyai satu dan hanya satu transaksi, dan setiap transaksi mempunyai satu atau lebih barang, seperti itu. Lalu transaksi pun berrelasi dengan kasir, di mana setiap transaksi dilakukan satu dan hanya satu kasir, dan setiap kasir melakukan satu atau lebih transaksi, seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu buatlah rancangan database untuk menyimpan data di atas. Untuk desainnya sudah, lalu kita akan membuat rancangannya, yaitu kita buat di sini. Sebelumnya kita nyalakan dulu examnya. Jika sudah, maka masuk ke localhost /php admin, seperti itu. Lalu kita buat DB, nama DB-nya apa? Saya sini sudah membuat nama DB-nya DB UAS. Lalu di dalamnya ada tabel yang saya jelaskan tadi, yaitu ada tabel barang, tabel kasir, tabel transaksi.
di mana tabel transaksi itu di dalam soalnya insertkan data penjualan minimal 100 data. Oke, data penjualannya minimal 100 data. Saya sudah menginputkan kurang lebih 100 data. Kita bisa lihat di sini rows-nya ada 100 ya. Yang di dalam tabel transaksi ini ada nama transaksi tadi, ada ID dari usernya, lalu kode barang dari primary key dari barang, lalu ada tanggal transaksi dan jumlah barang yang dibeli. Selanjutnya, mari kita langsung masuk ke dalam command prompt. Ya, kita akan melakukan prakteknya di dalam command prompt. Yang soalnya itu SQL yang tepat untuk menampilkan data berikut. Jadi tampilkan nama barang, harga, dan stok. Dimana nama barang ini, harga, dan stok itu ada di tabel barang. Ya, kode barang, nama barang, harga, stok ada di tabel barang. Oke, kita langsung saja masuk command prompt. Kita masuk dulu ke MySQL-nya. Lalu gunakan database yang ingin digunakan atau tampilkan dulu database. Seluruh database kita akan gunakan database UAS yang sudah saya buat. Lalu so tables-nya ada apa, table apa aja. Table yang tadi. Untuk soal yang tadi kita harus menampilkan nama, lalu harga dan stok barang. Oke, kita tampilkan nama barang, harga, dan stoknya dengan query select nama barangnya, atau kita query dulu select all from barang. Nah, yang diminta adalah nama barang, harga, dan stok atau jumlah. Ya, jumlah. Sekarang kita lakukan query select nama barang, lalu harga, lalu stok, atau di sini adalah sama stok. Jadi kita tuliskan stok. Select nama barang, harga, dan juga stok from tabel barang. Nah, seperti itu. Soal ketiga sudah selesai, yaitu untuk menampilkan data nama barang, harga barang, dan stok barangnya. Sudah. Lalu kita akan inputkan atau menampilkan SQL yang tepat untuk menampilkan data berikut, atau perintah yang tepat untuk menampilkan nama kasir, tanggal kasir, total transaksi, dan total rupiah. Langsung saja agar lebih paham atau lebih mudah dipahami, kita langsung masuk ke command prompt. Kita ketikkan query select, kita masukkan nama, atau di sini nama kasir. Oke, kita kasir.nama as nama underscore kasir. Nantinya kita akan mengambil data dari tabel kasir berupa nama. Jadi si nama ini diinisialisasi ke dalam kolom baru dengan nama kasir, seperti itu. Lalu kita tampilkan juga tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini didapatkan dari tabel transaksi ya. Lalu ada total transaksi. Untuk total transaksi itu didapat dari ID daripada jumlah kasir. Ya, berarti kita menggunakan di sini ID. Sebelumnya saya ketik dulu. Select all from kasir. Select all from kasir. Lalu select all from transaksi.
transaksi. Karena jumlah transaksi itu 100 jumlah datanya, maka saya akan limitkan ke 5. Berarti data yang diambil hanya 5 data, seperti itu. Nah, kita akan menampilkan jumlah penanganan daripada kasir. Misalkan si Agus sudah menangani berapa kali transaksi, Budi sudah menangani berapa kali transaksi, dan seterusnya. Caranya yaitu kita lihat pada tabel kasir di sini. Nah, kita ambil primary key-nya. Jadi Agus, Budi, Asep, dan Sarip itu mempunyai primary key atau nilai yang tidak dapat duplikat. Jadi kita bisa menentukan dengan spesifik siapa yang menangani transaksi tersebut, seperti itu. Jadi kita ambil datanya menggunakan ID atau primary key daripada kasir. Sebelumnya inisialisasi dulu tabel atau kolomnya menjadi total transaksi, menjadi total transaksi. Lalu kita akan menotalkan harganya. Misalkan harga dari jumlah barang, ya, jumlah barang dikalikan dengan harga, seperti itu. Jadi yang pertama adalah untuk menampilkannya yaitu harga dikali jumlah barang. Harga ini didapat dari tabel barang, lalu didapat jumlah barang dari transaksi, ya, dari transaksi. Kita inisialisasi dulu kolomnya dengan tadi itu total rupiah. Ya. Kita ambil data yang pertama dulu dari kasir, lalu join transaksi, yang dimana kasirnya kita hitung jumlah transaksi yang ditangani. Join transaksi on kasir.id sama dengan kasir.id. Jadi di sini adalah primary key dari kasir. Lalu foreign key-nya di sini adalah transaksi.id pula. Lalu kita querykan atau ketikan join lagi dengan query join barang. Kenapa join barang? Karena kita sekarang menghitung aritmatika dari kolom yang ini atau kolom total rupiah, di mana join barang on barang.kode barang sebagai kode barang di barang tersebut sebagai primary key, dan di transaksi sama dengan transaksi dot kode underscore barang sebagai foreign key. Lalu grup atau kelompokkan berdasarkan ID daripada kasir, ya, kasir.id. Nah, sudah tercetak. Jadi saya akan jelaskan lebih detail lagi. Nama kasir sudah ada. Oke, kurang ya. Yang kurang adalah tanggalnya. Kita akan ketikkan lagi. Syarat nama kasir. Setelah nama kasir, kita ketikkan tanggal underscore transaksi yang didapat dari tabel transaksi. Enter join tanggal ini. Join untuk lainnya harus sama karena ini sudah dilakukan karena tanggal transaksi terdapat pada tabel transaksi. Jadi sudah dijoinkan pada ininya, pada transaksi. Lalu tabel barang. Lalu grup dan sebagai ID. Nah, oke. Agus. Di sini total transaksinya dia telah menangani 31 transaksi. Total transaksi ini didapat dari jumlah seluruh data atau 100 data. Dalam 100 data itu Agus menangani 31 transaksi. Lalu Budi 27 transaksi, terus Asep 21 transaksi, dan Sarip 21 transaksi. Jika dijumlahkan, maka total transaksi dari Agus, Budi, Asep, dan Sarip berjumlah 100 data. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari
ada total rupiah di sini, di mana 5 juta itu didapat dari, atau query dari total rupiah ini adalah harga dikali jumlah. Nah, Agus dengan ID 1, total transaksi 31 transaksi. Lalu total rupiahnya yaitu 5 juta. 5 juta didapat dari sini. Agus dengan ID 1, kita lihat pada tabel transaksi. Kita cari ID-nya Agus yaitu 1 di sini. ID 1 yaitu kode barangnya 003. Nah, 003 berjumlah 5 atau barang yang dibeli adalah 5 barang. Jadi, kita lihat di tabel barang dengan kode barangnya berapa. Kode barang 003 namanya mesin cuci. Nah, harganya 1 juta. Lalu 1 juta dikali 5, hasilnya 5 juta. Seperti itu. Lalu yang kedua, Budi, ID-nya 2. Kita cari 2, BRG 002. BRG 002 itu adalah TV Samsung dengan harga 3 juta. Nah, 3 juta ini dikalikan dengan total atau jumlah barang yang dibeli. 3 juta dikali 6, hasilnya 18 juta. Seperti itu dan seterusnya. Mungkin cukup sekian presentasi soal UAS dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya masih terbata-bata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.